Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ibu Juarsi, Bapak Wibi Abidin, dan juga Bu Aprida pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pertemuan yang ke-6 ini, yakni tanggal 17 Februari 2021. Materi yang akan disampaikan adalah tentang praktek sholat jama' dan qashar. Baik anak-anakku sekalian semuanya, marilah pelajaran pada hari ini kita awali dengan membaca Quran Suratul Fatihah. Semoga ilmu yang akan kalian cermati dan yang kalian akan simak semoga bermanfaat untuk kalian semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Kompetensi dasar mempraktikkan sholat jama' dan qashar. Tujuan pembelajaran mempraktikkan sholat jama' dan qashar. Praktik sholat jama' dan qashar. Syarat sahnya sholat jama' dan qashar adalah 1. Dalam perjalanan dengan tujuan yang baik seperti berdagang, silaturahmi, dan belajar. 2. Jarak tempuh perjalanan kurang lebih 3 parsah atau kurang lebih sekitar 80 km. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya dari Su'ban, ia berkata, bertanya kepada Anas bin Malik perihal mengqashar sholat, maka ia Rasulullah SAW bersembahyang 2 rakaat kalau sudah keluar sejauh 3 mil atau 3 parsah. Hadis riwayat Ahmad, Muslim, dan Abu Daud. 3. Dalam keadaan ketakutan atau sangat khawatir, misalnya perang, kekacauan, hujan lebat, angin topan, sehingga jiwanya terancam. Sholat yang boleh dijama' dan diqashar. Sholat yang dapat dikerjakan dengan jama' adalah sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, dan sholat isya. Sholat subuh hanya bisa dikerjakan sesuai waktu subuh itu saja. Sholat yang dapat dikerjakan dengan qashar adalah sholat yang jumlah rakaatnya ada 4, yaitu zuhur, asar, dan isya. Sholat maghrib dan subuh tidak dapat diqashar. Cara melaksanakan sholat jama'. Sholat jama'. Sholat jama' ada 2 macam, yaitu jama' takdim, artinya melaksanakan 2 sholat fardu pada waktu yang pertama, seperti sholat duhur dan sholat asar dikerjakan pada waktu zuhur. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu maghrib. 2. Sholat jama' takhir. Artinya melaksanakan sholat fardu pada waktu yang akhir, seperti sholat zuhur dan asar dikerjakan pada waktu asar. Sholat maghrib dan isya dikerjakan pada waktu isya. Cara melaksanakan sholat jama' takdim. 1. Dilaksanakan secara berurutan sesuai urutan waktu sholat dengan niat jama' takdim. Niatnya adalah usolli fardul asri arba'a raka'atin
majmu'an bidzuhri jam'a takdimin lillahi ta'ala. Artinya, saya sholat fardu asar 4 rakaat dengan zuhur jama takdim karena Allah Ta'ala. Sholat zuhur selesai, kemudian sholat asar dengan niat jama takdim. Sholat maghrib selesai, kemudian sholat isya dengan niat jama takdim. 2. Di antara keduanya tidak diikuti ibadah lain atau sholat sunnah. Cara melaksanakan sholat jama takhir. 1. Merencanakan sholat dengan jama takhir. Pada saat waktu sholat pertama belum habis atau belum masuk waktu sholat yang kedua. 2. Dilaksanakan secara berurutan sesuai urutan waktu sholat dengan niat jama takhir. Niatnya adalah usolli fardhul isya'i 4 raka'atin majmu'an bil maghribi jam'a takhirin lillahi ta'ala. Saya sholat fardu isya 4 rakaat dijama dengan maghrib jama takhir karena Allah Ta'ala. Sholat duhur selesai, kemudian sholat asar dengan niat jama takhir. Sholat maghrib selesai, kemudian sholat isya dengan niat jama takhir. 2. Antara keduanya tidak diikuti ibadah lain atau sholat sunnah. Sholat qashar. Sholat qashar artinya melaksanakan sholat dengan cara meringkas jumlah rakaatnya karena sesuatu sebab. Sholat yang dapat dikerjakan dengan cara qashar adalah sholat fardu yang jumlah rakaatnya 4. Sholat fardu dimaksud adalah sholat zuhur, asar, dan isya. Sedangkan sholat maghrib dan subuh tidak dapat diqashar. Cara melaksanakan sholat qashar. 1. Diawali dengan niat mengqashar sholat. Jika dilafalkan, niat itu adalah sebagai berikut. Niat zuhur, sholat duhur. Usolli fardhu dhuhri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Saya sholat duhur 2 rakaat diqashar karena Allah Ta'ala. Niat sholat asar. Usolli fardhu asri raka'ataini qasran lillahi ta'ala. Saya sholat asar 2 rakaat diqashar karena Allah Ta'ala. 2. Jumlah rakaatnya diringkas. 4 rakaat diringkas menjadi 2 rakaat. 3. Tidak ada tasyahud awal. 4. Tasyahud dibaca pada akhir rakaat kedua. Kelimanya adalah salam. Sholat jama qashar. Sholat jama qashar adalah sholat yang dilakukan dengan cara menggabungkan 2 waktu sholat dan diringkas jumlah rakaatnya. Dalam sholat jama qashar, jumlah rakaat yang dapat diringkas hanya sholat zuhur, asar, dan isya. Cara melaksanakan sholat jama qashar. 1. Sholat zuhur dan asar masing-masing dilaksanakan dengan 2 rakaat. 2. Sholat maghrib dan isya. Sholat maghrib dilaksanakan 3 rakaat. Sholat isya dilaksanakan 2 rakaat. Hukum melaksanakan sholat jama qashar adalah mubah atau boleh. Sifatnya adalah rukhsah, keringanan atau kemudahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat Islam. Baiklah anak-anakku sekalian, materi tentang praktek sholat jama dan qashar secara teori dan penjelasannya sudah Ibu bahas dari awal sampai dengan akhir. Nah, sekarang kalian silahkan untuk mengerjakan tugas 5. Tugasnya adalah tulislah
niat sholat zuhur untuk jama' takdim dan niat qashar asar di buku portofolio dengan artinya. Nah, maksudnya anak-anakku sekalian, silahkan kalian menyalin di buku portofolio niat sholat duhur untuk jama' takdim dan niat qashar asar di buku portofolio. Maksudnya di sini silahkan kalian tulis kembali dengan tulisan yang rapi dan baik. Kerjakan dengan penuh keikhlasan. Terima kasih, selamat kalian untuk mengerjakan tugas 5 ini. Anak-anakku sekalian semuanya, marilah kita akhiri pembelajaran hari ini. Semoga dan mudah-mudahan ilmu yang kalian dapatkan menjadikan ilmu yang bermanfaat di dunia dan di akhirat. Marilah kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.